dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang ngomongin apa-apa saja mengenai bidang bioteknologi, bioscience, bio-bioan lah, kayaknya berhubungan dengan bio-bioan, Bohongan. bioplastik. Bersama Oke. saya Punta dan rekan saya masih belum berubah saja, Miftah. Sama-sama saja. Obrolin apa nih kita kali? Minggu ini kan minggu-minggunya politik nih ya. Jadi kita ngomongin politik gitu. Komunikasi ya. Komunikasi ya. Untuk membuat suatu manuver gitu kan, yang satu damaging gitu kan, yang satu mendapatkan keuntungan gitu kan. Yang satu kampanyenya sesuatu yang ini, yang satu ngapain gitu kan, yang satu memberi sinyal, yang satu menangkap kan gitu kan. Tenang, kita tidak akan ngomongin politik karena bukan ranah kita. Yang ada nanti malah ngalor ngidul. Ini politiknya tanaman kita ngomongin. Ini ada sebuah studi yang dilakukan oleh Saitama University, gitu. Para peneliti dari Saitama University. Mereka berhasil memvisualisasikan komunikasi antar tanaman secara real time ya. Ya, real time. Di mana komunikasinya ini diperantarain oleh senyawa organik volatil gitu ya. Iya, di-trigger sama volatil organik. Senyawa organik volatil. Nah, ini unik ya. Ternyata kita kan selama ini kan ngomong tanaman itu bisa berinteraksi antara satu dan yang lain gitu kan, kayak allolepati dan segala macam gitu. Nah ini kan mungkin bukan untuk pertama kalinya, tapi ini divisualisasikan gitu ya, didemonstrasikan gitu kan. Iya, kalau volatile compound kan udah lama kayaknya ya. Itu emang produksi banyak volatile compound tanaman itu. Cuma impactnya kemana kan ini ya. Iya. Belum kelihatan secara clear gitu. Iya, ini di studi ini tanaman yang sakit ini memang ngelepas banyak volatil organic compound ya, senyawa organik volatil gitu ya. Tapi khusus yang di studi ini dan di tanaman Arab Hydropsis thaliana yang mereka pakai sebagai model ini cuman baru ditemukan 2 ya yang paling signifikan untuk men-trigger tanaman yang defense response-nya. Defense response dari tanaman sehat gitu. Yang tiga. Ya itu kan maksudnya tertrigger bahkan sebelum ada patogen nyerang tanaman yang sehatnya kan ini. Dan dari studi ini kan uniknya tuh ternyata tuh tanaman sehat ini tuh secara aktif itu menangkap semua volatil organic compound yang ada di udaranya gitu kan. Cuman ketika ini mungkin sinyal spesifik gitu kan, sinyal spesifik yang dari 2 komponen tadi itu kebetulan men-trigger CA2+ systolic respon pertahanan diri tanaman terhadap stresor lah ya. Iya. Ya itu. Ini kalau misalkan dikaji lebih lanjut kan potensinya cukup besar itu. Misalkan emang triggernya diketahui kan, artificial volatile kan bisa dibikin buat mengaktifkan sistem pertahanan dari tanaman sendiri kan. Kedepannya itu sangat bagus untuk yang sekarang digadang-gadang gitu, pertanian yang sustainable gitu kan, mengurangin
penggunaan pupuk sintesis, ini sintetis atau pestisida sintesis gitu, pengendalian hama yang non kimiawi kan ya, tetap aja kimiawi ini kan kimiawi. Iya. Maksudnya tidak harmful lah ke environment gitu ya. Ya gitu. Ya itu bisa banget sekarang apa sintetik kok. Iya. Tapi uniknya juga mungkin ya untuk misalnya serangan-serangan kayak hama atau patogen yang di lahan komunal gitu yang gede gitu. Yang ini udah ada serangan nih, yang lain kita semprotin ini semua gitu. Jadi udah ada, ya. sebelum ada serangan udah siap semua gitu kan. Iya. Ya itu kalau misalkan digabungkan sama kajian mikrobiom gitu kan misalkan. Udah ada sinyal patogen apa biar men-trigger itu volatile itu untuk dikirim ke tanaman kan bisa juga. Macam-macam sini. Dan ya, untuk mungkin untuk interdisiplin ilmunya untuk sensor bisa juga ya. Ya, sensor bisa. Kan terkadang kan tanaman itu secara visual itu penyakit itu baru terlihat ketika udah parah gitu kan. Nah ini deteksi dini kayak gitu. Jadi cuman dengan volatil organic compoundnya aja bisa mendeteksi oh ini tanaman ini sudah terkena ini nih harus diatasi sesegera mungkin. Jadi kan sebelum serangan itu meluas sudah bisa ditanggulangi gitu. Ya itu kayaknya ini deh tanaman yang udah hopeless kan itu yang ngirim sih. Iya. Itu mewanti-wanti itu apa namanya wejangan. Apalagi kalau sekarang kan misalkan yang volatile ini kan tinggal milih volatile apa yang sebenarnya diproduksi tanaman kan ya. Kalau misalkan udah ada database volatile kan sekarang banyak AI ya udahan. Maksudnya meminimalkan selection buat volatile itu. Minimalkan selection. Kan? Jadi kira-kira apa yang nyangkut gitu ya, nyangkut di apa gitu ya, protein responnya gitu ya. Ya banyak banget sih sekarang banyak banget ini apa analisis bayuan yang pakai ini ya superkomputer apalagi. Oh iya. Gitu. Ya ini contohnya studi berikutnya ini itu kan sebenarnya kan dia awalnya kan cuma mempelajari dengan model komputer kan. Iya. Komputer modeling aja untuk komputer modeling kan. Studi dari Barcelona Supercomputing Center loh, tuh kan Supercomputing Center loh. Di mana mereka menciptakan protein artifisial yang bisa mendegradasi PET. Dia mendesain porus mikropor ya, milipor apa por. Apa sih? Yang berpori ya jelas sih. Pori. Milipor mah ini. Wah, salah. Pori gitu, protein yang berbentuk ya menyerupai porus lah, pori gitu ya. Iya. Untuk mendegradasi PET ya, partikel. Yang mana itu dibikin berdasarkan enzim PETase yang ada di bakteri apa yang dari Jepang? Iya. Mana bakterinya cuy? Ini Dionella saccharinensis. Iya, yang kuat untuk ini ya. Degradasi PET itu. Nah,
dia menginput terus bikin strukturnya lewat ya perhitungan computing gitu kan, terus dibikin artificial proteinnya dan ini lebih efisien ya hasilnya. Dan berhasil. Dan berhasil 10 kali lebih efisien mendegradasi pada room temperature itu yang sangat penting. Karena pada dasarnya degradasinya tuh biasanya di suhu agak tinggi gitu kan, yang bisa saja melepas karbon emisi lagi. Emisi karbon lagi di situ. Unik sih itu. Jadi ya manfaatan semacam ini mengeliminasi banyak banget percobaan ya. Sebenarnya. Ya makanya sangat dibutuhkan interdisipliner saat ini tuh. Iya. Nggak bisa berdiri sendiri lagi. Kalau dulu kan ilmu tuh kayak ya bukan dulu banget. Kalau dulu banget tuh ya multidisipliner juga. Tapi kalau beberapa tahun terakhir ini kan kayak mengeksklusifkan diri kan. Iya. Ya zaman dulu banget malah fisika sama kimia aja kayak nggak ada bedanya. Iya. beberapa waktu yang lalu kan itu kayak mengeksklusifkan diri. Ya dekat-dekat ke sini mengeksklusifkan diri, sekarang ya mau nggak mau harus menyatu lagi, wong connected di mana-mana. Iya. Connecting people. Nokia. Iya. Connecting people ya, itu bahasan kita selanjutnya juga itu. Mengenai connect-connectan itu. Oke. Ini penelitian dari University of Zurich. University of Zurich, UZH. Di mana mereka berhasil mengembangkan sebuah metode yang dinamakan revert. Yang dimana berbasisnya tuh adeno associated viral vector ya. AAV. Ya ini metodenya ini bisa membawa gen dalam ini ya skala yang besar ini kan. Dalam yang panjang. Ya panjang. Jadi bisa kalau misalkan masukin itu bisa full sintesis proteinnya itu bisa masuk. Iya. Mungkin yang belum tahu gitu keterbatasan dalam transfer gen terutama untuk untuk terapi gen itu tuh masalah kendala utama yang paling besarnya tuh adalah size ukuran gen yang bisa disisipin. Ya, terbatas banget itu. Terbatas banget. Ada banyak metode, salah satunya adalah AAV ini juga terbatas gitu ininya Nah, ada caranya beberapa peneliti sih ngakalin dengan dua gitu, masukin 2 gen yang terpisah gitu. Satu gen itu terpisah di 2 vektor gitu. Tapi kendalanya kan dari kemarin itu terjadi miss pembacaan yang diproduksi protein lainnya yang ditempel entah kemana. Nah tapi peneliti dari Zurich ini dia menggunakan revert, ini juga basisnya sama AAV juga, tapi dia menggunakan pendekatan dari mRNA ya, dimana kan mRNA itu kan ada pemotongan namanya splicing. Namanya splicing. Nah, dia memanfaatkan habitnya itu gitu, habit splicingnya itu untuk menyatukan 2 untayan RNA yang beda
Padahal bawa satu gen yang panjang itu dipotong dibawa di dua untaian RNA yang berbeda gitu. Iya, yang mana naturally prosesnya kan memang seperti itu ya. Di transkrip itu ekson baru habis itu disatuin jadi mRNA. Iya. Istilahnya kan ini hampir kayak diproses di pre-mRNA kan ini. Iya, betul. Jadi kalau di transkrip. Tapi kan bedanya kan kalau yang pembentukan mRNA normal kan dia satu untaian full kan, walaupun ada ekson-eksonnya itu kan satu untaian full. Jadi yang kepotong itu kan di bagian ekson region kan. Iya. Nah kalau yang ini dua yang kepisah gitu, tapi ada bagian ujung-ujung yang dia menempel gitu, apa namanya, komplement gitu. Jadi dia mendekat terus itu membentuk kayak mungkin semi itulah ekson gitu ya, dikenali sebagai ekson mungkin ya. Iya. Kan kalau ekson digabungin kan ditarik juga tengahnya kan itu. Kan bakal dilekukin terus di ini gitu ya. Dilekukin terus kepotong ya, itu nyambung hampir kayak dilekuin kan itu posisinya Fred. Komplemennya itu. Terus dipotong, jadilah satu untaian DNA yang mengkode satu protein gitu. Full itu udah. Unik ya. Sekarang semuanya serba sintetis ya. Ya ini impact-nya besar banget ini kalau misalkan udah mulai diaplikasikan kan ya. Iya, ini kan bisa masukin berapa sampai berapa kilobase per ini. Dan aku rasa ini juga memungkinkan nggak cuma 2 splice. Iya. Kalau ya itu beneran mimicking ini exon proses splice kan itu. Itu kan bisa 3-4 exon kan itu di transkrip itu kan. Mimicking. Ya mengurangin kesalahan pembacaan jelas ini. Itu sih ya. Edan. Ini sebenarnya ada lagi nih, cuman jurnalnya belum full release nih, jadi gimana nih? Iya. Kita sebenarnya pernah bahas ini. Juga. Histon di prokariot. Iya, itu kalau di jurnal barunya ini udah mulai kelihatan bentuk seperti apa ini makanya. Gimana dia enveloping DNA-nya itu. Bagaimana dia? Cuma belum kebuka ini jurnalnya. Ya, sebenarnya udah kebuka. Tapi bayar. Ya. Kita kan tidak punya tidak punya dana untuk membayar itu ya. Baru rilis 19 Oktober kemarin. Tapi itu cukup menarik nih. Ya nanti kalau sudah rilis free-nya atau yang terkait itu kita bahas lah di sini. Pembahasan kali ini menarik semua, terutama bagaimana tanaman berkomunikasi. Itu kita mungkin bisa mensabotase komunikasi tanaman itu nanti. Iya. Ya mereka nggak beneran ngomong, ya hampir sama kayak kemarin itu, cuma ketemu signal ini gitu, kita produksi ini gitu kan ya. Ada switchingnya cuman kan itu. Ya mungkin itu dulu lah pembahasan Jasa Training Podcast episode kali ini. Jika ada yang ingin menambahkan atau berkomentar, ya silakan berkomentar di kolom komentar. Mau berdiskusi juga di sana. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Bye bye.